Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhua, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, di zaman game online dan realita bersatu. Dan bagi yang mau traktir Mimin kopi, link ada di deskripsi. Jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita diawali, Lin Jichen yang sudah kembali ke dunia nyata, di mana Lin Jichen yang sedang bersantai melihat pesan di HP-nya. Terlihat pesan itu dari Kyuxue, Chen kecil. Ulang tahunku beberapa hari lagi. Rekan-rekanku di rumah sakit ingin aku merawat mereka. Apakah kamu punya waktu untuk datang, untuk makan? Lin Jichen yang melihat pesan itu pun terkejut, karena itu pesan dari kakak Kyusenya yang akan berulang tahun beberapa hari lagi. Kemudian terlihat Lin Jichen yang mengingat masa lalunya dengan Kyuxue, di mana Kyuxue 3 tahun lebih tua daripada Lin Jichen. Berdasarkan hierarki keluarga, dia dianggap sebagai sepupunya, namun kami adalah sepupu, hubungan keluarga kami sudah melampaui jarak 5 generasi. Secara teknis, nama kami masih sepupu. Dan ketika kami masih kecil, Kyuxue sering datang ke rumahnya untuk bermain. Karena kawat giginya, Kyuxue selalu diintimidasi oleh anak-anak yang nakal, dan terlihat di taman bermain, saat kondisi hujan deras, Kyuxue yang sedang dibully oleh teman-temannya. Mereka berkata, kalau ada monster bergigi logam, itu sangat menjijikkan, orang yang aneh, mati saja. Kemudian tiba-tiba seorang pria, yaitu Lin Jichen yang berlari menghampiri Kyuxue. Kalian membuli Kyuxue lagi. Dasar kurang ajar. Setiap kali seseorang menindas Kyuxue, dirinya akan selalu membela dia. Selama dirinya di sini, tidak ada yang boleh membuli Kyuxue. Sambil Lin Jichen memberikan pukulan ke arah bocah gemuk di depannya, namun melihat rekannya dipukul mereka pun langsung menghentikan Lin Jichen. Dan berkata kamu lagi, dasar anak nakal. Selalu ikut campur. Kamu yang minta ini, sambil memukuli Lin Jichen. Terlihat mereka yang menghajar Lin Jichen di depan Kyuxue, dan terus menghajarnya. Yang membuat Kyuxue menangis melihat Lin Jichen digebukin karena ingin melindunginya. Dan pada akhirnya, dirinya selalu kalah, yang membuat dirinya jadi babak belur, dan pada akhirnya, Kyuxue merawat dirinya yang selalu dipukuli, dengan wajah yang memar seperti ini. Lalu Kyuxue bertanya apakah Lin Jichen tidak apa-apa, sambil tertawa melihat wajah Lin Jichen yang babak belur. Terlihat Kyuxue yang menertawakan wajah Lin Jichen yang babak belur, tapi karena pengalaman itu, Kyuxue dan aku menjadi sangatlah dekat, kemudian Kyuxue memberikan keripik kentang kepada dirinya. Dia selalu suka berada di dekatku sejak kami masih muda, dan dirinya berhasil mendapatkan beberapa manfaat darinya. Kemudian berpindah ke masa sekarang, di mana Lin Jichen yang memandangi HP-nya, dan berpikir bahkan setelah kami tumbuh dewasa, dan tinggal di kota yang berbeda, Kyuxue masih sering menelponnya dari waktu ke waktu. Setelah orang tuaku meninggal, dia adalah cahaya di saat gelap dalam hidupnya. Terlihat Lin Jichen yang mengingat sebuah buku harian milik Kyuxue, yang berisi di tanggal 3 Oktober. Ulang tahun Kyuxue akan segera tiba, dirinya berencana membelikannya sepasang sepatu kets, penasaran apakah dia akan menyukainya. Lalu di tanggal 7 Oktober, semakin banyak waktu yang dirinya habiskan dengan Xiao Chen, semakin dirinya menyadari bahwa dirinya menyukainya. Jika dia tahu dirinya menyukainya, apakah dia akan menjauh dariku? Kemudian Lin Jichen berpikir, kalau dia hanya memperlakukanku seperti adik laki-laki, sampai dirinya tidak sengaja menemukan buku hariannya. Saat itulah, dirinya menyadari perasaannya yang sebenarnya padaku, bahwa dia mencintaiku. Tetapi di kehidupanku sebelumnya, aku terpikat oleh Gou Jie, dan mengabaikan Kyuxue. Pada saat aku mendengar tentang dia lagi, dia sudah menikah dengan orang lain. Dan tidak lama setelah menikah, dia bunuh diri karena depresi. Kemudian berpindah, di mana Lin Jichen yang sudah sampai di kota Beijing. Lalu Jichen sadar kalau sepertinya Kyuxue mulai menjauhkan diri setelah ulang tahunnya, aku harus mencari cara untuk membalikkan ini. Jadi kali ini aku tidak boleh melewatkan hari ulang tahunnya, aku tidak boleh membiarkan dia mengikuti jalan yang sama seperti kehidupanku sebelumnya. Kemudian Lin Jichen pun pergi ke rumah sakit tempat Kyuxue bekerja, di mana Kyuxue yang harus magang di Departemen Gynekologi, tempat ini adalah tempat di mana semua pasien dirawat. Lalu tiba-tiba seorang pasien yang kritis, dan meminta semua orang untuk minggir.
Kemudian seorang wanita berteriak untuk ayahnya bangun, jangan menakut-nakuti dirinya. Dia adalah Yang Yirou, putri presiden, dan pria yang terbaring kritis itu adalah ayahnya, yaitu presiden dari grup pelayanan Yang Fan. Lin Jichen yang melihat itu pun sedikit terkejut melihatnya. Kemudian putri Yang Yirou meminta kepada Direktur Zhang, untuk menyelamatkan ayahnya. Lin Jichen yang melihat itu pun langsung menggunakan tekniknya kepada Pak Tua tersebut, dan berpikir bahwa pengetahuan farmakologi yang dirinya pelajari di 8 daerah terlantar, akhirnya berguna juga. Jika tidak, orang tua ini tidak akan bertahan 1 jam lagi. Setelahnya Pak Tua itu pun tersadar, putri Yang Yirou pun senang melihatnya. Ayah, kau sudah bangun, apakah kamu baik-baik saja? Namun para dokter tidak percaya melihat pasiennya bangun, bagaimana bisa dia melakukan seperti itu? Tetapi dokter itu tiba-tiba berlari masuk, dan meminta untuk jangan khawatir tentang hal itu, karena dia sudah sadar, mungkin ada kesempatan lebih tinggi untuk bertahan hidup. Cepat, bawa dia ke ruang operasi sekarang juga. Lalu berpindah, di mana Yang Yirou yang memohon kepada Lin Jichen, karena Lin Jichen pasti punya cara untuk menyelamatkan ayahnya. Selama Anda menyelamatkannya, keluarga yang kami bersedia membayar berapapun harganya. Tinggal sebut saja. Kemudian Lin Jichen menyadari kalau mengobati penyakit mematikan semacam ini, hanya mungkin dilakukan dengan obat-obatan spiritual dari 8 daerah terlantar, kecuali permainan dan kenyataan menyatu. Dan Lin Jichen memberitahu, kalau dirinya baru saja membantunya membuka blokir beberapa titik akupuntur. Ini hanya kelegaan sementara, kondisi sebenarnya masih bergantung pada keberhasilan operasinya. Tapi operasinya tidak akan mudah. Lagi pula, waktu ayahmu hampir habis, dan penyakitnya sudah dalam tahap akhir. Jika Anda beruntung, dia mungkin bisa hidup setengah bulan lagi. Dan terlihat Yang Yirou sedih mendengar perkataan itu dari Lin Jichen, lalu termenung dan suasana menjadi hening. Kemudian dia meminta, apakah boleh dirinya bersandar di bahumu sebentar. Sambil meneteskan air matanya, Lin Jichen yang mendengar itu pun menjadi kasihan melihatnya, dan mempersilahkan Nona Yirou untuk bersandar pada dirinya. Lalu terlihat wajah dari Lin Jichen menjadi merah, sebab ada cewek cantik di pelukannya, namun Lin Jichen berpikir kalau lelaki tua itu, mengingatkannya pada orang tuanya dulu. Lin Jichen juga berpikir, jika saja mereka hidup sampai dirinya menjadi dewa dalam game, pasti dirinya bisa menyelamatkan mereka. Setelah cukup tenang, Nona Yirou meminta maaf karena mengotori pakaiannya. Namun Lin Jichen menjawab, kalau itu tidak apa-apa, itu hanya pakaian murah dari warung pinggir jalan, tidak ada barang berharga di sini. Jika kamu baik-baik saja sekarang, dirinya akan pergi. Luangkan waktu bersama ayahmu, selama kau masih bisa. Jangan tinggalkan penyesalan. Setelah Lin Jichen ingin pergi, Nona Yirou memintanya untuk menunggu, karena dirinya punya sesuatu. Ini kartu buatmu, sebagai tanda terima kasih dariku, dan kartu ini tidak ada kata sandinya. Ini adalah kartu nama pribadiku, jadi jika Anda mengalami kesulitan, jangan ragu untuk menghubunginya, aku akan melakukan segala hal yang dirinya bisa untuk membantu Anda. Lin Jichen yang melihat itu pun sedikit terkejut, dan berkata kalau dirinya tidak akan sungkan kalau begitu, jika terjadi sesuatu, dirinya akan menghubungimu. Lalu berpikir kalau seperti yang dirinya duga, dia adalah wanita kaya. Kemudian Nona Yirou berkata, dokter kecil, ingat itu adalah janji, kalau begitu sampai ketemu lagi, dan Nona Yirou pun pergi meninggalkan Lin Jichen. Lin Jichen hanya menatap kepergian Nona Yirou, dan berpikir apakah dirinya benar-benar terlihat kecil. Kayaknya dirinya tidak kecil sama sekali, kenapa dia melihat dirinya seperti itu? Kemudian Lin Jichen pun berjalan menuju ke ruangan Qiuxue, dan berpikir kalau dirinya sempat tertunda sebentar, tapi Qiuxue seharusnya masih bekerja di sini. Terlihat Lin Jichen yang begitu senang melihat Qiuxue dan memanggilnya, dan Qiuxue pun sangat senang melihat Lin Jichen di depannya. Lalu Lin Jichen menyapa Qiuxue, kakak, aku sangat merindukanmu. Dan tiba-tiba Lin Jichen langsung memeluk Qiuxue dengan erat, dan membuat wajah dari Qiuxue menjadi merah karena malu. Kemudian berpindah ke tempat tinggal Qiuxue, di mana Lin Jichen bertanya, Kak, ini tempat tinggalmu. Tempat ini akan dibongkar, dan kamu masih berani menyewanya. Qiuxue pun hanya terdiam, lalu berkata kalau di sini murah, dan dekat dengan rumah sakit, tempat dirinya bekerja.
Lalu mengajak Lin Jichen untuk masuk ke dalam rumahnya, dan meminta Lin Jichen untuk mandi dan bersantai dulu, karena dirinya akan memasakkan sesuatu yang lezat untukmu. Lin Jichen yang melihat keadaan rumah Kyuxue pun berpikir, kalau di kehidupanku sebelumnya, Kyuxue akan mentransfer uang kehidupannya dari waktu ke waktu, dan pada saat itu, dirinya bahkan tidak tahu dia hidup dalam kondisi yang begitu memprihatinkan dan mengenaskan. Dan dirinya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Kemudian Kyuxue pun bertanya, kenapa? Apakah Lin Jichen tidak membawa pakaian ganti? Ada beberapa di lemari, dan ambil saja sendiri. Lin Jichen yang mendengar itu menjawab, kalau dirinya mengerti, dan dirinya mau istirahat dulu. Lalu Lin Jichen pun membuka lemari itu, dan terlihat banyak pakaian pria di sini yang bergantungan, dan bertanya kenapa banyak sekali pakaian pria di sini. Kyuxue pun menjawab kalau itu semua pakaian yang kubeli, karena bosan saat berbelanja. Pada saat itu, aku pikir kamu akan terlihat bagus dengan pakaian ini, dan aku berencana untuk membawanya kepadamu saat liburan, tapi kamu datang langsung. Cobalah dan lihat apakah cocok untukmu. Terlihat Lin Jichen yang menangis mendengar perkataan dari Kyuxue, dan berpikir dengan kakak seperti ini, apalagi yang bisa dirinya minta sebagai seorang adik. Kemudian terlihat Lin Jichen yang sudah selesai mandi, dan Kyuxue mengajak Lin Jichen untuk makan malam, karena sudah siap. Lin Jichen yang melihat menu masakan itu berpikir, kalau itu semua makanan favoritnya. Setelah itu Kyuxue bertanya, apakah biaya kuliahmu mahal? Apakah kamu punya cukup uang? Aku akan dibayar dalam beberapa hari, dan akan mentransfernya kepadamu. Ternyata Kyuxue baik banget, meski kondisi keuangannya sangat pas-pasan, dia masih memikirkan adiknya. Namun Lin Jichen berkata kalau dirinya tidak butuh uang, dirinya sebenarnya kaya sekarang. Kyuxue yang mendengar itu tidak percaya, karena Lin Jichen hanya seorang mahasiswa, dari mana kamu mendapatkan uang, apakah kamu mencoba membodohiku lagi? Serius, tunggu saja, dirinya akan mentransfernya kepadamu, dan menunjukkan betapa kayanya aku ini. Kemudian Lin Jichen pun mentransfernya kepada Kyuxue, dan terlihat uang yang masuk sebesar 1 juta yuan, jadi totalnya adalah 1.150.000 yuan. Di sini kelihatan sekali miskinnya Kyuxue yang cuma mempunyai 150.000. Lalu Kyuxue pun bertanya, dari mana Lin Jichen mendapatkan uang sebanyak itu? Kau tidak bergabung dengan geng pencuci uang kan? Terlihat Kyuxue terkejut melihat semua itu. Namun dengan santai Lin Jichen menjawab, kalau dirinya mendapatkan uang ini dari sebuah game, dari game Eight Westerland. Kamu tahu kan Eight Westerland? Kyuxue pun menjawab kalau dirinya pernah mendengar orang bisa menghasilkan uang dari Eight Westerland, tapi dirinya tidak menyangka akan sebesar ini. Lin Jichen pun meminta Kyuxue untuk tidak perlu bekerja keras lagi. Karena kamu sudah menjagaku sebelumnya, sekarang giliranku untuk menjagamu. Namun Kyuxue berkata, kalau siapa yang ingin kamu merawatku, uang itu diperoleh dari hasil kerja kerasmu. Kakak akan mengembalikannya padamu. Lin Jichen yang mendengar Kyuxue yang ingin mengembalikan uang tersebut langsung bertanya, apakah kamu memperlakukanku seperti orang luar? Jika kamu melakukan ini, sebaiknya dirinya kembali saja sekarang. Kyuxue yang melihat Lin Jichen ngambek langsung berkata, bahwa tentu saja tidak, bagaimana bisa kakak memperlakukanmu seperti kamu orang luar? Lalu ambil saja uangnya, gunakan untuk keperluan kakak. Kyuxue pun setuju untuk menerima uang tersebut, dan dirinya akan menyimpannya untukmu untuk saat ini. Lin Jichen pun meminta untuk mengambilnya, jangan bersikap terlalu jauh lagi. Terlihat malam yang indah dengan bulan purnama, di depan apartemen yang seadanya, dan mau dibongkar untuk direnovasi. Kemudian terlihat mereka berdua yang sudah selesai makan malam bersama, dan Kyuxue pun meminta Lin Jichen kembali, biarkan dirinya saja yang mengurus ini semua, dan kamu pergi tidur saja. Lin Jichen pun berkata kalau dirinya perhatikan, hanya ada satu tempat tidur di kamarmu, bisakah kita tidur bersama? Kalau di kehidupanku sebelumnya, dirinya tidak menyadari bahwa Kyuxue berpikiran terbuka seperti ini. Namun Kyuxue berkata kalau Lin Jichen adalah bajingan kecil, apa yang kamu pikirkan? Dasar anak nakal, kamu tidur di tempat tidur, aku akan tidur di sofa saja. Kyuxue pun mendorong Lin Jichen untuk pergi tidur, meskipun Lin Jichen memintanya untuk membiarkan dirinya saja yang tidur di sofa, namun Kyuxue tetap mendorong Lin Jichen untuk pergi tidur.
Lin Jichen juga berkata kalau Kyuxue itu sangat tinggi, bagaimana bisa tidur di sofa. Tidurlah di tempat tidur. Lalu berpindah di kamar Kyuxue, terlihat Lin Jichen yang tidak bisa tidur karena memikirkan Kyuxue. Aku belum bisa tidur, karena selimut dan bantalnya masih membawa aroma samar Kyuxue, karena itulah Lin Jichen tidak bisa tidur, dan terbayang-bayang kakaknya Kyuxue. Lalu Lin Jichen keluar kamar, untuk menemui Kyuxue, karena ada yang ingin dirinya beritahu padamu. Kyuxue pun bangun dan bertanya, "Apa itu, kenapa kamu belum tidur?" Lin Jichen pun sambil duduk di sofa tempat Kyuxue, dan bertanya maukah kamu berhenti dari pekerjaan. Kyuxue yang mendengar itu pun terkejut, lalu bertanya, kenapa kamu tiba-tiba ingin aku berhenti? Jangan bilang kamu ingin menjagaku, aku tidak butuh itu. Kemudian Lin Jichen menjelaskan maksudnya, kenapa kamu tidak mengganti pekerjaan? Kamu bekerja di ibu kota, jauh dariku. Saat aku merindukanmu, kamu tidak ada. Jika terjadi sesuatu, aku tidak bisa langsung berada di sisimu. Terlihat Kyuxue pun termenung mendengar permintaan Lin Jichen, dan berpikir kalau ada apa dengan Lin Jichen, kenapa dia tiba-tiba mengatakan hal yang ambigu seperti itu. Lalu Lin Jichen mendekat, kenapa kamu tidak beralih karir saja? Ikut aku ke Eight Westerland sebagai gamer profesional. Kemudian berpindah ke rumah sakit, terlihat di mana Kyuxue yang masih memikirkan perkataan Lin Jichen semalam, dan berpikir, kenapa Lin Jichen tiba-tiba ingin aku ikut permainan, haruskah aku benar-benar berhenti dari pekerjaanku dan pergi bersamanya? Terlihat Kyuxue yang mendapat kejutan dari semua karyawan di rumah sakit. Kyuxue, selamat ulang tahun, kata seorang pria yang membawa bunga untuk diberikan kepada Kyuxue, dan berkata kalau aku sudah memesan kamar pribadi paling mewah di restoran fooding di ibu kota. Aku juga akan menanggung semua biayanya. Orang-orang yang mendengar itu langsung heboh, karena Dr. Zhang sangat murah hati. Kyuxue, Dr. Zhang sangat terbuka, seharusnya kamu sudah pergi bersamanya. Namun Kyuxue berkata, kalau Dr. Zhang tidak perlu menghabiskan banyak uang. Ini hari ulang tahunku, bagaimana aku bisa membiarkan kamu membayarnya, dan hotel yang begitu mahal juga. Kemudian Dr. Zhang mendekati Kyuxue, dan berkata kalau Kyuxue sudah tahu perasaannya, jadi mengapa bersikap begitu jauh. Dan Dr. Zhang juga berpikir kalau membawa dia dan rekan-rekannya ke hotel termewah, untuk mengadakan pesta besar, paling banyak menghabiskan biaya 10.000 yuan, lalu setelah itu enak-enak. Tapi itu akan memberiku kesempatan besar untuk mendapatkannya. Lalu aku akan menemukan saat yang tepat untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba Lin Jichen datang, dan menyapa Kyuxue. Kalau di sini cukup ramai, dan terlihat Lin Jichen juga memutar-mutar sebuah kunci mobil di tangannya. Dr. Zhang pun terkejut, dan bertanya-tanya, apakah itu kunci mobil Faraday? Kudengar sepupu Kyuxue sangat miskin. Dia mengandalkan dukungan keuangannya hanya untuk pergi ke sekolah, bagaimana dia bisa memiliki mobil sport? Kemudian Lin Jichen pun menyapa Dr. Zhang, kamu di sini juga. Oh iya kamu siapa, namaku Lin Jichen. Lalu Lin Jichen berpikir kalau Zhang Guanwei, mari kita lihat rencana seperti apa yang kamu rencanakan, dan mereka pun bersalaman. Cerita pun berakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.